siang Pak Paryo. Selamat siang. Mohon izin, saya itu akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Paryo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumberadu. Kan tentunya gini Pak Paryo, selaku Kepala Sekolah pernah mempunyai satu kasus atau permasalahan yang tentunya melibatkan pemikiran Pak Paryo selaku Kepala Sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, selama ini Pak Paryo selaku Kepala SD Negeri 1 Bandung, bagaimana Pak Paryo itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu masuk dalam rujukan moral? Terima kasih Pak Widet. Dari Pasuna, memang dalam keseharian banyak sekali permasalahan dilema bagi saya, khususnya yang akan menjadikan untuk memberikan apapun karena untuk masalah kan ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi tentang bagaimana moral itu kadang-kadang berbenturan dengan etika. Ada yang moral yang benar, ada tidak etika yang benar. Kadang-kadang kita ya bertolak belakang. Saya kalau sampaikan seperti ini sesuaikan dengan hati nurani, sehingga selalu harus berpedoman kepada moral dan etika dalam kita bekerja. Tidak serta-merta saya sebagai kepala sekolah harus memberikan wewenang yang telak mutlak, enggak, tapi harus punya etika dan moralitas. Perlu saya identifikasi mereka itu dilaksanakan, mereka itu dilaksanakan. Itu perlu ada pertimbangan. Itu terima kasih Pak Paryo. Terus selama ini bagaimana ya Pak Kepala menjalankan keputusan pengambilan di sekolah ini di Sumberadu 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pripun ini Pak Paryo? Selama ini ya itu tadi kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Kalau itu sama-sama memerlukan apa ya, ada beberapa bukan moral bahwa itu kalau itu tidak tolak itu memang itu betul-betul dia sangat memerlukan, dan bila tidak dilaksanakan akan berakibat yang fatal, sehingga kita harus berpikir, kita harus menguji bagaimana permasalahan itu. Kalau permasalahan itu terpaksa saya ambil tidak dilakukan, akibat apa yang terjadi? Kan juga menanggung saya juga, risiko terhadap saya. Itu sehingga harus ada beberapa pengujian, harus ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, jangan sampai kebijakan itu saya sampaikan ternyata akan membawa dampak negatif bagi saya juga bagi si pelaku. Jadi kami harus betul-betul melakukan pengujian, identifikasi agar yang saya sampaikan itu dapat menjadi ketentraman bagi dia, bagi mereka, bagi saya juga. Oke. Terus kemudian gini Pak Kepala, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Paryo lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ini? Sudah saya sampaikan, sudah saya sampaikan bagaimana satu mutasi fakta yang dilema apa yang melatar belakang seperti itu apa. Jadi tidak suka terus harus punya fakta-fakta dari mana dicari, kabar dari mana, mungkin dari pihak lain, saya cari dulu, baru akan saya simpulkan, sampaikan untuk menyelesaikan masalah itu. Ini luar biasa nih, cara mengambil satu keputusan. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Pak Paryo selaku Kepala SD 1 Sumberadu menganggap hal ini efektif dalam mengambil keputusan pada satu kasus-kasus dilema etika ini?
Jadi kan kami kan juga kadang-kadang adanya aturan yang harus dilaksanakan. Tapi kita juga punya namanya etika dalam hal kode etik, baik kode etik kerja. Di sekolah kami juga ada kode etik yang kita laksanakan, walaupun di kode etik yang lain ada, apa itu kode etik organisasi, dan sebagainya. Tapi di sekolah kami pun juga ada yang namanya kode etik yang diberikan di kami. Jika kami harus menggunakan seperti itu, tidak seperti harus kita harus saklek seperti itu juga. Tapi ada kebijakan yang harus sama kami lakukan, misalnya itu kata kita bikin melalui hati nurani yang tadi yang dalam, kemudian dengan jangka panjang kalau itu memang perlu adanya penyelesaian yang serius, kita tidak terus langsung kita putuskan, ya mungkin kita menggunakan jangka panjang. Sudah melakukan teman sejawat bagaimana dan menggunakan seperti itu yang harus dilaksanakan seperti itu, sehingga di dalam itu akan tumbuh kekeluargaan yang harus. Masalah jangan terus kita cuakan ke depan, tapi bagaimana kita selesaikan di dalam itu, walaupun dalam waktu yang panjang kita benar-benar. Oke Pak Mario, kemudian selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada satu kasus-kasus dilema etika nih Pak? Tantangannya apa nih kira-kira? Tantangannya kadang-kadang ya apa ya, misalnya satu contoh, karena adanya aturan yang selalu berubah. Kalau kita tidak mengikuti hal seperti itu, nanti dikiranya kami menutup-nutupi. Kalau saya itu memberi keleluasaan kepada si pelaku, mungkin saya menjadi kebebasan juga saling berbenturan seperti itu. Sehingga kami harus bisa menjaga. Nah, kalau memang itu ya mau melaksanakan seperti itu, ya kita juga sama dengan teman yang lain. Ada melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain. Ya kita memberikan jaring dalam ada dalam tukar waktu misalnya. Nah, itu jadi itu semua akan berjalan dengan baik. Yang satu tidak berikan, yang satu tidak berikan, semua terjalin dengan baik. Terus gini Pak, apakah ada jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema? Apakah Pak Mario langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Pak Mario jalankan? Misalnya ada permasalahan. Oh ya, yang pertama begini, untuk agar tidak ada suatu permasalahan, biasanya kami dalam satu minggu sekali, itu pada awal minggu kami mengadakan acara bersama, mengadakan meeting, ya bagaimana untuk kerja kita akan lebih harmonis, lebih enak. Ya, permasalahan itu jangan sampai timbul. Tapi kalau ada sesuatu yang begitu mengganjal, misalnya mendesak, ya akan saya laksanakan pada saat itu juga. Kalau nanti berlarut-larut, nah, akan berbahaya juga sampai keluar kan kita harus menjaga sesuatu. Jadi kalau ada permasalahan langsung saat itu, tapi pembinaan secara rutin itu dilakukan setiap minggu sekali. Berarti ada yang terjadwal, terus ada yang insiden ketika ada. Kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Pak Mario selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak misalnya yang membantu, misalnya seperti itu? Ya, ada kadang-kadang juga teman-teman walaupun yang junior misalnya ada seperti ini, ada masukan. Nah, saya begini walaupun saya itu dituakan, tapi kami tidak menolak apabila dari masukan dari teman-teman. Jadi melibatkan dewan guru, termasuk juga siswa mungkin gimana? Ya juga, jadi ada masukan-masukan juga tidak serta merta kewenangan saya pakai secara mutlak tidak. Ada masukan-masukan yang teman, baru kita sampaikan, kita misalnya, oh itu yang terbaik, itu yang terbaik, bisa. Terus yang terakhir nih Pak, untuk dari semua hal yang telah Pak Mario sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat
Pak Paryo petik dari pengalaman penjenengan dalam mengambil satu keputusan dilema etika itu. Apa istilahnya pembelajarannya yang bisa jenengan dapatkan dari caranya mengambil keputusan itu pripun, Pak? Oh, ada. Ini saya kalau mengambil keputusan dan berbagai masalah yang ada, dan juga akan saya sampaikan, kami tidak langsung untuk mempunyai kewenangan secara mutlak tidak. Kita kan perlu adanya musyawarah bersama, kita selesaikan bersama kan di dalam keluarga kita ada banyak etika tadi, dan etika secara moral, etika yang seperti apa yang kita terapkan agar di dalam satu kekeluargaan, dalam suatu sekolah itu tidak terjadi suatu miskomunikasi, tidak terjadi adanya permasalahan yang akhirnya yang satu dengan yang lain hanya hanya saling mirip-mirip kan tidak itu. Jadi kita harus sama-sama. Nah, jadi suatu permasalahan dapat kita selesaikan dengan baik bila mana itu dimusyawarahkan dengan baik. Juga jangan sampai permasalahan itu tidak menerima masukan orang lain, dimasukkan orang lain sebagai fakta dan dapat juga kita terima, kita lakukan bersama, kita bicara bersama sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Jadi tetap melibatkan orang lain untuk bermusyawarah mengambil satu keputusan ya Pak? Iya betul. Tidak serta-merta karena posisi kepala sekolah punya pemenang mutlak harus A, harus B, tidak. Jadi tetap. Oke. Kami juga mengedepankan musyawarah. Kalau itu masih dapat dilakukan, kalau memang tidak bisa ya langkah yang terbaik. Oke. Terima kasih Pak Paryo. Ini hasil wawancara saya. Terima kasih telah memberikan satu wawasan gambaran kepada saya dalam menyelesaikan satu permasalahan dalam mengambil keputusannya yang terbaik. Terima kasih Pak Paryo. Ya, sama-sama. Nah, ini dalam menyampaikannya kira-kira demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Paryo, Kepala SD Negeri 1 Sumberagung, Kecamatan Batono, Kabupaten Mojokerto. Terima kasih.